Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan mengerjakan lab 2, Build Your PVC and Launch a Web Server. Jadi di sini tujuannya itu untuk membuat PVC atau Virtual Private Cloud. Artinya itu merupakan kayak sebuah jaringan pribadi di dalam AWS. Lalu kita akan membuat subnet. Jadi subnet itu jaringan yang lebih kecil di dalam sebuah PVC. Kemudian membuat security group atau seperti firewall yang dapat mengatur akses. Lalu kita akan meluncurkan instance EC2 ke dalam PVC tersebut. Nah, nanti server ini akan dijadikan ke web server. Nah, saya udah start lab-nya, di sini sudah hijau juga. Oke, langsung aja kita jalankan. Oh, ini saya lakukan. Oke, karena sudah ada di console. Kemudian di langkah yang pertama ini kita akan membuat PVC. Nah, di langkah ini kita akan membuat PVC, kemudian Internet Gateway, lalu Public Subnet dan Private Subnet, lalu 2 root table dan 1 NAT Gateway. Nah, langkah-langkahnya kita akan buka PVC console. Kemudian kita pastiin di sini regionnya adalah Virginia. Oke, kemudian kita pilih bagian ke PVC dashboard link. Di bagian plat PVC kita buka, kemudian kita akan membuat PVC itu. Kita klik. Oke, nah di sini kita akan membuat PVC. Lalu kita pilih PVC and more. PVC and more. Lalu under namespace auto generation, keep auto generate select. Ini ya, buat by otomatis. Lalu keep the IP for CDR. Itu tetap 10 000 plus 16. Oke. Kemudian bagian for number availability pilih 1. Kemudian number of public subnet kita pilih 1. Oke. Kemudian untuk private subnet juga tetap pilih 1. Lalu di sini kita minta customize subnet CDR block session. Change public subnet CDR block of.
kita di sini disuruh custom bagian subnet CIDR. Nah, di sini ini public subnet IS 10.0.0 di get bentar, bentar. Gateway net in ini kita sesuaikan bloknya yaitu 10.0.0 plus 24 dan bagian ini itu 10.0.1.0 10.0.1.0 plus 24. Lalu NAT gateway VPC in point non keep both DNS hostname and resolution enable. Ini dibiarin aja enable atau aktif. In preview panel on left. Oke, di sini itu kita diminta tulis nama VPC-nya jadi lab VPC. Di mana? Kita disuruh konfirmasi. Ini coba jadi lab. Nah, ini kita konfirmasi lagi. Di sini nama VPC-nya adalah lab VPC. Subnetnya ada dua, yaitu public dan private. Nah, ini ya. Kemudian tabel root-nya ada dua juga, lab RTB public dan private. Lalu koneksi jaringannya lab kiri dan NAT public. Oke, sesuai. Kemudian at the bottom of the screen choose VPC. Kita klik VPC. Nah, ini ya. Kita klik create. Oke, kita tunggu aja ini sampai hijau saja. Kalau ada yang merah, artinya kita tidak berhasil. Ini kita tunggu aja. Oke, ini udah semua, udah berhasil kita membuat VPC. Kemudian kita lanjut choose view VPC. Nah, di sini kita lihat VPC. Oke, ini ada ID-nya, kemudian status, resolusi DNS, SSL jaringan utama, dan lain-lain gitu. Nah, kita ada peta VPC-nya juga di sini dengan nama VPC-nya adalah lab VPC, database-nya, root table-nya, kemudian network connection-nya ada dua di sini. Kemudian di task kedua di sini kita akan menambahkan additional subnet atau subnet addition. Nah, di sini kita akan menambahkan dua subnet lagi di availability zone yang berbeda, yaitu supaya infrastrukturnya adalah high availability. In the left navigation pane, to subnet. Di sini ini subnet. Kemudian kita pilih yang lab VPC. Lab VPC. Belum muncul.
Oke, sebentar kita cek lagi. Oh, kita pilih kitab. Nah, ini kan kita baru ada yang lab subnet private 1 dan lab subnet public 1 yang di is 1A ya. Kita di sini buat yang is 1B. Kita pilih create subnet. Ini create subnet. Kemudian kita pilih VPC ID-nya yang lab VPC. Nah, ini. Lalu subnet name-nya adalah lab subnet public 2. Ini ya. Lalu availability zone-nya kita pilih select second. Ini ya, yang as is 1B. Kemudian CDN-nya 10.0 2.0 2.0 10.0 2.0 plus 24. Kemudian kita pilih create subnet. Ini kita pilih create subnet. Nah, kita dapat pemberitahuan di sini Anda berhasil membuat satu subnet dan ID. Kemudian kita pilih create subnet lagi. Lalu ID-nya tetap sama yang lab VPC. Nah, di sini kita akan buat nama subnetnya yang private ya, lab subnet private. Kalau yang tadi kita yang public, sekarang kita buatnya yang private. Nah, kemudian availability zone-nya sama, kita pilih yang asli, nah ini 1B. Kemudian IP4 CIDR blocknya yang 10 10 0 3 titik 0 plus 24. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih create subnet. Nah, di sini kita udah ada subnet private. Nah, di sini yang pertama kita udah ada yang 1A, private 1A, private 2, ya private 2 ini yang is 1B, kemudian public 1A, dan public yang is 1B. Kemudian in the left navigation pane, choose root table. Root table tabulation. Ini ya, table root. Kemudian kita pilih yang let RTP private US. Nah, ini ya, yang private. Lalu kita pilih private. Nah, ini. Kemudian kita pilih choose subnet association set. Subnet association. Oh, you create this table in class 1 when you choose the create activity multiple activity without option except to category. Nah, oke, kita lanjut. Ini kita pilih subnet association.
in explicit subnet association enum, just edit yes. Kita klik edit, kemudian leave selected kita biarin ini tertulis, tapi kita juga diminta untuk pilih yang bagian let subnet private 2 ini, kemudian just save association. Ini kita simpan kaitan. Oke, sekarang kita sudah memperbaiki kaitan subnet dari private 1, just 1A dan private 2. Kemudian kita pilih let activity public group server. Ini lalu in the lower pane just root back. Ini rute, lalu not the destination is target. Okay, choose the subnet association. Ini kemudian kita edit subnet association lagi, kita edit. Bentar. Lalu kita klik yang activity public. Oke. Kemudian kita pilih yang ini, kita simpan kaitan. Nah, sekarang laptopnya public 1 yang is1A dan laptopnya public 2 ini sudah dalam satu kaitan. Oke, kemudian di task 3 kita diminta untuk create PVC security group. In the left navigation pane, create security group. Security group ini ya, grup keamanan. Kemudian kita pilih create security group. Namanya web security group, terus description-nya enable HTTPS, enable HTTP server. Kemudian PVC-nya choose X to remote. Oke, ini kita pilih yang lab PVC. In inbound roles pane, choose add role. Tambahkan aturan. Nah, ini di bagian type-nya kita ubah jadi HTTP. Ini. Kemudian bagian security kita ganti anywhere IP4. Bentar. Oh iya, anywhere IP4. Kemudian description-nya permit web request. Permit web request. Lalu kita scroll the bottom of page and choose the security group. Ini kalau udah kita pilih buat keamanan. Nah, ini udah ada. Kemudian di angka 4 kita akan launch web server itu. Kita cari EC2 di sini. Kemudian from the launch instance, join this launch instance. Oh ini, insert instance. Terus kita kasih namanya adalah web server 1.
Lalu, when you name your instance OS, put and text here. Okay. This and as default. Ini biarin aja OS, kemudian objektif kemudian oke, ini biarin aja. Kemudian instant type-nya kita biarin default aja, distro. Kemudian di select key path. From the key panel, kita pilih full key. Okay. Kemudian configure the network setting. Di sini kita pilih networknya web VPC. Nah, kita ubah jadi web VPC. Web VPC. Kemudian subnetnya lab subnet public 2, bukan web subnet. Lab subnet public 2 yang ini. Oke. Kemudian auto assign public IP enable. Kemudian under firewall security group, choose select existing security group. Existing. Oke. Ini kita pilih grup keamanan yang ada. Lalu for common security group, select security group. Security group yang ini ya. Oke, seperti ini instance yang akan kita luncurkan. Kemudian in the configure storage section, keep default setting. Ini kita biarin aja. Lalu configure a script to run instance in. Ini di bagian section detail panel. Di sini. Kemudian kita bagian user data box. Di sini itu kita tambahin script ini di dalam box. Oke. Ini scriptnya akan jalan otomatis dengan permintaan user bot. Kemudian at the bottom of the summary panel on the left side, ini kita pilih luncurkan instance. Kita cek lagi. Di sini sudah sesuai PPC, websitenya, solusi keamanan yang ada, security group. Oke, enggak. Ini biarin aja. Ini udah kita tambahin scriptnya. Kemudian kita tinggal launch instance. Nah, ini kita tunggu aja. Oke, instance kita sudah diluncurkan. Nah, selanjutnya kita pilih view all instance. Lihat semua instance. Nah, ini udah ada instance yang baru aja kita buat. Kemudian kita tunggu sampai cek statusnya itu ada 2/2. Nah, ini masih menginisialisasi, kita tunggu aja sampai statusnya 2/2. Kita bisa ini akan memakan waktu beberapa menit. Kita bisa pilih refresh icon setiap 30 detik untuk melihat apakah statusnya sudah
keluar atau belum. Nah ini belum ya, mungkin saya stop dulu videonya, nanti kalau udah statusnya udah 2/2 ya kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Oke, ini udah statusnya udah 3/3 yang belum transfer. Nah, selanjutnya kita pilih checklist di web server 1. Kita checklist. Nah, lalu kita copy public IP4 DNS di detail. Nah ini kita copy, kemudian kita buka di new browser tab. Oke. Kita buka tab baru, lalu kita jalankan. Lanjutkan ke situs. Nah, ini dia hasil dari web server yang udah kita buat dari instance sebelumnya. Nah, seperti ini tampilannya dari script yang tadi kita buat, kemudian instance-nya dan web server. Oke, jadi dari lab ini kita udah membangun sebuah infrastruktur dasar di AWS menggunakan Virtual Private Cloud atau VPC. Nah, kita tadi membuat sebuah VPC dengan public subnet dan private subnet. Lalu kita menambahkan internet gateway supaya public subnet itu bisa terhubung langsung ke internet, serta net gateway supaya subnet private itu tetap bisa mengakses internet tanpa harus terakses langsung. Kemudian tadi kita juga udah menambahkan di bagian 4 2 itu subnet tambahan di availability zone supaya lebih highly available. Kemudian menghubungkannya dengan root table yang sesuai. Lalu kita membuat security firewall untuk mengatur supaya instance bisa diakses dari luar. Nah, lalu kita di sini meluncurkan sebuah instance atau isi 2 instance di public subnet dengan security group tersebut, lalu menjalankan user data script yang secara otomatis menginstal web server dan mendeploy aplikasi web. Nah, hasil akhirnya kita bisa lihat kita bisa mengakses halaman web melalui public DNS yang ada di instance isi 2. Nah, dari sini kita bisa memahami konsep dasar jaringan cloud di AWS. Begitu dulu penjelasan dari lab ini dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di submit. Okay, yes. Kita tunggu nilainya keluar, baru nanti akan saya enlab. Ini udah selesai kita kok start enlab. Kita enlab. Nah, ini udah selesai.